Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, al-khitanu sunnatun lirrijal wa makruhatun lin nisa. Itulah mengapa kita nyebut khitan ini sunnah, karena Nabi nyebutnya sunnah. Al-khitanu sunnatun, khitan itu adalah sunnah lirijal, bagi laki-laki. Sunat di sini maksudnya bukan sunnah dalam hukum fikih. Kalau sunnah dalam hukum fikih itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi sunat di sini, sunnah di sini adalah ketetapan. Al-khitanu sunnatun, khitan itu adalah ketetapan wajib. Maka orang Indonesia nyebutnya sunnah, bukan khitan. Orang Arab nyebutnya khitan, orang Indonesia nyebutnya sunnah. Karena Nabi menyebutkan al-khitanu sunnatun, khitan itu merupakan ketetapan wajib lirijal, bagi laki-laki, wa makruhatun, dan kemuliaan lin nisa, bagi perempuan. Ya, kita ulas tipis-tipis. Yang pertama, khitan adalah ketetapan bagi laki-laki. Berarti kewajiban khitan ini bukan cuman untuk orang muslim, bukan cuman untuk umat Islam, bukan cuman untuk umat Muhammad, tapi khitan ini adalah ketetapan wajib untuk semua laki-laki. Nabi Adam alaihi salam lahir, diciptakan, maksud saya diciptakan sudah dalam keadaan tersunat. Nabi Nuh lahir ke muka bumi ini dalam keadaan sudah terhitam. Makanya ada beberapa keajaiban bagi lahir sudah disunat. Mengapa? Allah ingin tunjukkan tak mustahil jika nabi-nabi dahulu kala mereka semua lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Nah, yang belum itu sejak zaman Nabi Ibrahim ke kita. Makanya manusia pertama kali yang diperintahkan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhtatana, ini hadis sahih Muslim ini Pak. Ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu thamanina sanah bil qaddum. Nabi Ibrahim itu mengkhitan diri sendiri, ikhtatana, nyunat sendiri. Jadi bukan disunat. Kalau disunat pakai dokter, Nabi Ibrahim nggak pakai dokter, nggak pakai tabib, nggak pakai dukun, bahkan nggak dipotong istrinya, nyunat sendiri. Wa huwa ibnu thamanina sanah, yang ketika itu beliau umurnya sudah 80 tahun. Yang 80 mana ya Pak ya? Orang sekarang kalau sudah 80 udah nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ini Nabi Ibrahim nyunat dirinya sendiri umurnya 80 tahun. Sunatnya nggak pakai gunting, nggak pakai pisau, nggak pakai silet, nggak pakai sembilu. Sunatnya pakai kampak. Mungkin kampak wiro sabuleng itu nah. 212. Kebayang kayak oleh kita kayak mana kampaknya. Di zaman Nabi Ibrahim pohon gede-gede banget. Kalau pohon saja gede-gede banget, bayangkan kayak mana kampaknya. Nabi Ibrahim nyumput di sebuah lembah agar nggak ada yang ngintip. Istri beliau Sarah menyampaikan, "Bang, kalau abang pengen sunat, abang yang motong, saya yang megangin." Kata Nabi Ibrahim, "Jangan dong, biar tak potong sendiri. Kamu gak usah megang-megang, nanti jadi persoalan." Maka Nabi Ibrahim nyumput di sebuah lembah, tempel di batu ancang-ancang, baca bismillah, ting. Saya cuma takut kalau meleset Pak, meleset ke belakang, kelar hidupnya.
Untung tepat Bapak Ibu, tidak meleset sama sekali. Mengapa demikian? Hikmah pakai bismillah. Jadi semua nabi itu pakai bismillah. Ya betul, bismillahirrahmanirrahim. Katanya baru diwahyukan kepada Nabi Sulaiman dan kepada nabi kita. Hanya saja bismillah itu adalah ucapan semua nabi-nabi Allah. Maka mulai segala sesuatu dengan bismillah. Sesuatu yang tidak pakai bismillah racun. Segala sesuatu yang pakai bismillah adalah penawarnya. Makanya makanan sehat sekalipun kalau nggak pakai bismillah jadi racun dia. Makanya banyak yang kena diabetes. Nasi itu bisa jadi racun. Maka rajin-rajin kita pakai bismillah. Jangan abaikan bismillah agar segala yang berbahaya sekalipun jadi berkah untuk kita semua. Jadi sejak saat itu ditetapkan bagi laki-laki khitan. Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Ismail khitan semua. Cuman bedanya Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Jadi bapak-bapak jangan nanya, Ustaz, waktu Nabi Muhammad khitan yang nyunat mantrinya siapa ya? Nabi lahir dalam keadaan sudah terkhitan, jadi tidak perlu lagi dikhitan. Tapi umat Nabi yang belum dalam keadaan terkhitan wajib untuk dikhitan. Kemudian yang berikutnya, ini penting buat ibu-ibu juga, wa makulatun lin nisa. Ternyata khitan ini kemuliaan bagi perempuan. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat khitan wanita sunnah hukumnya, enggak wajib, sunnah. Hanya saja begini, khitan laki-laki boleh pakai walimah, khitan anak laki-laki boleh kita pestaan semampu kita, asal jangan besar pasak daripada tiang. Jangan kayak saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Susah sendiri Pak. Kalau untuk anak laki-laki khitanan boleh dipestakan, tapi kalau buat anak perempuan khitan jangan pakai pesta. Nanti bapak ibu pesta walimatul khitan, tamu nanya mana yang dihitan, dijejet anak gadisnya 3. Enggak boleh, itu melanggar kehormatan perempuan. Khitan anak perempuan harus dirahasiakan. Dan perlu saya ingatkan, paling telat khitan bayi perempuan itu 40 hari, paling bagus 7 hari setelah kelahiran. Khitan bayi perempuan langsung bawa ke bidan, dukun beranak. Kalau bidan nggak mau, bidan, dukun beranak, dokter spesialis, silakan dikhitan. Paling bagus 7 hari, paling telat 40 hari. Kalau sudah gede jangan lagi dikhitan, udah kelewat. Nanti udah 17 tahun dikhitan, jangan. Itu pencabulan namanya. Enggak boleh, ingat 40 hari. Jadi kalau udah kadong ya Pak, udah setahun lewat gitu, yang gak usah lagi, udah kelewat. Itulah mengapa khitan buat perempuan gak wajib, tapi sunnah. Sunnahnya di usia 7 hari setelah kelahiran atau 40 hari setelah kelahiran. Usahakan jangan kelewat dari situ. Lewat-lewat dikit dimaklum Bapak Ibu. Nah, apa tujuan khitan buat bayi perempuan? Ikhfadi wala tanhiki. Buat perempuan tuh nyebutnya bukan khitan Bapak Ibu, diikhfad saja. Contel sedikit, saya bingung redaksi bahasanya Pak. Dikit saja. Wala tanhiki, jangan kebablasan. Makanya harus ahli. Gara-gara saya ceramah khitan, ada bapak-bapak sama istrinya ngajak bayinya ke rumah saya, Ustaz, kemarin ceramah khitan, ini anak saya tolong dikhitan. Waduh, saya teorinya bisa, prakteknya malpraktik nanti kata saya. Ngapa nggak dibawa ke dokter? Dokter nggak mau nyunat. Bawa ke bidan, bidan nggak mau nyunat. Udah kata saya, bawa ke dukun beranak. Dukun beranak mah pinter Pak, udah pakai kunyit itu nggak tahu diapain. Dikit saja, jangan banyak-banyak.
Apa tujuan bayi perempuan dikhitan nanti kalau sudah gede? Fa innahu andulil wajh, wajahnya akan cerah, wajahnya bercahaya. Kalau putih-putih mengkilat, jadi kalau hitam-hitam mengkilat, putihnya enak dilihat, kuning-kuning langsak, itu kalau dia hitam. Tapi kalau nggak dihitam, putihnya pucat, hitamnya pekat, kuningnya yang kayak anyut diselokan. Makanya ibu-ibu ini bisa dicirenin Pak. Ibu-ibu ini kalau kerajaannya cemberut, gampang ngambek, udah ngambek wajahnya menghitam, sangar, ketahuan masih kecilnya lupa dihitam itu. Makanya ibu-ibu jangan suka marahan, jangan suka cemberut. Wa ahdha inda zauj, dan khitan buat anak perempuan yang sedikit itu tujuannya agar lebih nikmat ketika dia sedang bersama suaminya. Ini nggak usah dibahas, banyak anak kecil Pak. Kalau bapak-bapak nggak paham nanti WA aja sama saya, telepon Japri ya. Itu Pak Sibli udah nyimpen nomor saya soalnya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, khitan ini merupakan kemuliaan. Maka subangsaran kalau laki-laki wajib dikhitan, bayi perempuan kita sebaiknya juga dikhitan. Kecuali kalau sudah lewat waktunya, jangan lagi dikhitan. Ini bagian yang pertama.